saya Mesin dari PGMI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelas 3 semester 1 dan materi kelas 3 semester 2 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu materi kelas 3 semester 1 dengan tema 3 yang berjudul benda di sekitarmu. Nah, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga merupakan benda. Benda ada dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, sedangkan benda mati seperti gelas, buku, kertas, dan lain sebagainya. Sifat-sifat benda ada yang dari segi ukuran, dari segi bentuk, dan dari segi warna. Dari segi ukuran ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek. Sedangkan dari segi bentuk seperti bola berbentuk bulat, bingkai foto berbentuk persegi. Dan dari segi warna seperti ada gelas yang berwarna biru, ada yang berwarna merah, pensil berwarna merah, biru, kuning, dan lain sebagainya. Nah, benda di sekitar kita terbuat dari berbagai macam bahan seperti ada benda yang terbuat dari kayu, contohnya seperti kursi, lemari, dan meja. Ada juga yang benda yang terbuat dari kertas seperti buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Ada juga benda yang terbuat dari plastik seperti ember, mangkok, dan lain sebagainya. Selain ketiga tadi, ada juga benda yang terbuat dari kaca seperti kacamata, gelas, piring, peralatan laboratorium. Selain itu ada juga benda yang terbuat dari logam seperti panci, sendok makan, sendok sayur. Yang terakhir yaitu benda yang terbuat dari karet seperti penghapus, ban, balon, sendal, bola, dan juga sarung tangan. Nah, wujud benda. Wujud benda ada tiga, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Tas, buku, dan pensil merupakan wujud dari benda padat. Sedangkan minyak dan air merupakan wujud dari benda cair. Dan gas hidrogen merupakan wujud dari benda gas. Ciri-ciri benda. Ciri-ciri benda ada dua, yaitu mempunyai massa dan volume. Massa yaitu banyaknya bahan penyusun terdapat dalam benda. Sedangkan volume adalah ukuran ruangan yang ditempati oleh suatu benda. Apabila ruangannya kecil, maka volumenya juga kecil. Apabila ruangannya besar, maka volumenya juga besar. Nah, sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda ada tiga: sifat benda padat, benda cair, dan benda gas. Sifat benda padat yaitu bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Sedangkan sifat-sifat benda cair yaitu bentuknya berubah sesuai dengan wadah dan tidak dapat digenggam. Sedangkan sifat-sifat benda gas yaitu bentuknya berubah sesuai dengan wadah bila dipindahkan, umumnya tidak dapat dilihat, namun ada yang dapat dilihat seperti awan dan asap, dan tidak dapat digenggam atau disentuh, namun dapat dirasakan. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita seperti mencair, yaitu perubahan wujud padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Contohnya, bila kalian meletakkan coklat di luar rumah, maka lama-kelamaan coklat tersebut akan mencair. Itulah yang disebut dengan mencair. Perubahan wujud padat menjadi cair. Yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat, yang dimana disebut dengan membeku. Contohnya yaitu perubahan air menjadi es batu. Yang ketiga yaitu menguap, adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contohnya, bila kamu menjemur baju, maka lama-kelamaan baju tersebut akan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Yang selanjutnya itu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair.
Contohnya, jika kamu memasukkan pecah-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Itulah yang disebut dengan mengembun. Menyublin, perubahan wujud menjadi gas yang disebut dengan menyublin. Contohnya, misalkan kamu meletakkan kapur barus di ruangan terbuka, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis atau menghilang. Peristiwa menyublin ini mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus berubah menjadi gas, terciumlah bau wangi di udara. Keajaiban perubahan wujud di sekitarmu. Pernahkah kalian membuat gulali? Apakah yang terjadi dalam proses pembuatan gulali? Dalam proses pembuatan gulali terjadi perubahan wujud, seperti mencair dan membeku. Mencair terjadi pada saat gula dicampur dengan air, sedangkan membeku terjadi pada saat adonan gulali didiamkan. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga dengan global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu di bumi meningkat. Akibatnya es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau dunia akan tenggelam. Pemanasan global ini diakibatkan oleh polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor, asap pabrik, yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Selain itu, perubahan wujud di sekitar kita seperti terjadinya embun. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air yang berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air berwujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair inilah yang disebut dengan mengembun. Yang terakhir yaitu hujan. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Sebagian permukaan yang berisi air, ada sungai, kolam, danau, dan lautan yang terisi air. Air permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal dengan hujan. Selanjutnya yaitu materi kelas 3 semester 2. Yaitu tema 7, perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Pangan artinya makanan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengelola pangan. Teknologi pangan ini dapat menghasilkan pangan baru. Teknologi pangan ini menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen yang melimpah dapat diolah menjadi makanan baru, seperti kacang kedelai yang dapat diolah menjadi tempe, tahu, kecap, susu kedelai, dan lain sebagainya. Susu sapi dapat dibuat menjadi mentega. Susu sapi juga dapat dibuat menjadi keju. Teknologi pangan ini mengelola makanan agar tahan lama. Perkembangan teknologi produksi sandang. Sandang adalah kebutuhan pakaian yang digunakan setiap hari. Pakaian ada yang terbuat dari serat, di mana ada serat yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga serat buatan seperti nilon. Selain itu ada juga kain. Kain dikenal di Indonesia seperti kain songket yang berasal dari Melayu, kain sasirangan dikenal sebagai pakaian adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang Jawa juga memiliki kain seperti kain batik dan lurik. Dan juga ada juga kain dari khas Nusa Tenggara seperti kain tenun. Selain itu ada juga pakaian profesi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu seperti pilot, polisi, tentara, dokter, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpangan, penyebaran, dan penyajian informasi. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis
adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat ini, mesin cetak telah diciptakan. Alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Selain itu, ada juga jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia juga dapat bertukar informasi melalui berbagai jaringan sosial. Jaringan sosial ini dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Untuk alat komunikasi ada yang tradisional dan ada yang modern. Untuk alat komunikasi tradisional yaitu daun lontar, prasasti, dan gong yang digunakan oleh orang-orang pada masa lalu. Pada masa berikutnya, muncullah telegram dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau disebut dengan ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami perubahan. Alat komunikasi tulisan. Pada abad 21 ini mulai dikenal dengan surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, surat dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Kini, surel bukan satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat. Bahkan saat ini, kita dapat berkirim dengan menggunakan berbagai pilihan aplikasi. Alat komunikasi masa kini. Aplikasi tersebut dapat kita unduh dalam ponsel, tablet atau komputer yang termasuk ke dalam aplikasi penyampaian pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi, hanya pengirim dan penerima. Yang terakhir yaitu perkembangan teknologi transportasi. Alat transportasi ada 3, yaitu transportasi air, udara, dan darat. Transportasi air seperti kapal dan feri, yang mana alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu, untuk jarak jauh misalnya feri atau kapal. Transportasi darat seperti mobil, sepeda, motor, dan juga kereta api. Sedangkan transportasi udara yaitu dengan menggunakan pesawat terbang. Ada juga alat transportasi khusus seperti truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Ada juga ambulans, yaitu mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Dan yang ketiga yaitu mobil kebakaran, yaitu mobil pemadam kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api saat terjadinya kebakaran. Itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ses semongko. Mantap.